Film dimulai dengan menampilkan suasana gurun yang kemungkinan sekitaran wilayah Afrika. Sekelompok pria terlihat sedang melakukan pencarian di antara batu-batu sampai akhirnya salah satu dari mereka menemukan lubang kecil dan segera memanggil rekan-rekan sembari bersorak kegirangan. Mereka kemudian melepaskan gas beracun ke dalam lubang tersebut dan sangat mengejutkan. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam berusaha dan berdoa, karena pada akhirnya meskipun tidak menjadi kaya raya, tapi minimal kalian akan mendapatkan hikmahnya. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana kali ini tentang sebuah film seru dan menegangkan berjudul Invested. Film ini dirilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Sebastian Fenicek dengan dibintangi oleh para aktor yang aktingnya oke punya. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ya, gerombolan serangga, tepatnya laba-laba, menyerang kelompok pemburu tersebut. Bahkan salah satu dari mereka berteriak kesakitan, namun tak ada seorang pun yang memperdulikan. Mereka malah menangkap satu persatu dari serangga itu. Dan kemudian setelah mendapatkan cukup banyak laba-laba, salah satu dari pemburu berjalan ke arah rekan yang sekarat untuk mengakhiri penderitaannya. Adegan kemudian berpindah menampilkan tokoh utama kita bernama Caleb, seorang berandalan baik hati yang berprofesi sebagai pedagang di black market. Saat ini dia berada di toko seorang pria bernama Ali yang menjual perhiasan sebagai kedok. Ya, Ali sebenarnya juga menjual barang-barang gelap dan tujuan Caleb datang adalah untuk membeli sesuatu yang benar-benar menarik. Ali pun membawa Caleb ke belakang toko di mana dia memajang semua barang-barang gelap yang sebenarnya tidak masuk dalam list jual. Pada momen ini, Ali menawarkan sebuah anting karena sebelumnya Caleb mengatakan ingin membeli sesuatu untuk seorang wanita, namun Caleb juga tertarik dengan sesuatu yang lain yang sepertinya jauh lebih berharga dan mempesona. Ya, apa yang dimaksud oleh Caleb adalah seekor serangga laba-laba langka. Meskipun harganya tidak boleh ditawar, Caleb tetap bersikeras untuk membelinya, dan tidak lupa Caleb juga membeli anting cantik yang sebelumnya ditawarkan Ali. Sebelum Caleb meninggalkan toko, Ali dengan tegas memperingatkan bahwa serangga itu sangat berbahaya karena sengatannya yang mematikan. Namun Caleb sendiri mengaku dirinya telah berpengalaman dan segera pergi. Sesampainya di apartemen atau rusun dengan bentuk yang unik, Caleb bertemu dengan beberapa remaja geng yang sedang bermain petasan meskipun bukan malam lebaran. Sehingga itu sangat mengganggu orang-orang, termasuk menyulitkan seorang pengurus gedung bernama Nyonya Chow. Caleb segera menyita petasan dan memarahi para pemuda, namun sayangnya Nyonya Chow malah memarahi Caleb karena salah paham. Kemudian dengan perasaan kesal, Caleb menemui sahabat sekaligus rekan bisnis bernama Matais yang merupakan seorang petarung MMA paruh waktu. Keduanya bekerja sama menjual sepatu Nike kepada penduduk setempat. Saat memeriksa jumlah stok, Caleb menemukan salah satu kotak sepatu yang rusak akibat tetesan air dari pipa yang bocor. Sebenarnya itu tidak masalah karena toh mereka menjual sepatu bukan kotaknya. Tapi Caleb menolak karena dia selalu menjaga nama baik lapak dan juga kualitas produk serta sangat menghormati sang pembeli. Jadi untuk itu dia meminta Matais mencari kotak pengganti. Setelah itu Caleb menuju ke unit apartemennya yang mana ditinggali bersama saudarinya, Menon. Di kamar, Caleb terlihat memiliki lebih banyak hewan peliharaan yang langka, menunjukkan minatnya terhadap serangga. Menon jelas tidak senang akan hal itu, karena Caleb dianggap telah menghamburkan uang demi serangga-serangga bodoh. Padahal uang itu dapat digunakan untuk biaya bulanan. Gadis itu mengeluh mengenai beberapa hal yang serupa, tetapi seperti biasa, Caleb hanya mengabaikan
diabaikan. Caleb memutuskan untuk menempatkan laba-laba di dalam kotak sepatu yang rusak, namun itu hanyalah sementara karena akan membeli kandang baru. Saat petang, Caleb menghadiri pesta ulang tahun kecil-kecilan seorang wanita tua bernama Claudia. Diketahui bahwa wanita itulah yang merawat Caleb dan Manon setelah kematian ibu mereka. Itulah sebabnya Caleb sangat berterima kasih kepada Claudia dan memberikan anting yang dibeli dari Ali sebagai hadiah. Saat pesta selesai, Caleb kembali ke unit, tepatnya ke kamar, dan alangkah terkejutnya pemuda itu saat menemukan kotak sepatu yang bolong, yang mana tentu saja itu membuat si laba-laba terbebas. Hal ini membuat Caleb panik dan mulai mencari kesana kemari, namun yang ditemukan hanyalah kepompong. Karena takut serangga itu akan menyerang di malam hari, Caleb pun memutuskan mengunci kamarnya dan untuk sementara waktu tidur di sofa. Keesokan paginya, Caleb terbangun akibat suara bor yang sangat berisik, dan itu adalah ulah Manon yang sedang berusaha merenovasi kamar mandi dibantu oleh para rekan Lila dan sang pacar Jordi. Matthias juga berada di sana untuk melaporkan bahwa kotak sepatu telah ditemukan sehingga bisa segera melakukan transaksi. Setelah pengemasan selesai, Caleb pun pergi mengantar pesan tersebut kepada Tomeni, seorang penghuni gedung yang berprofesi sebagai influencer. Di saat yang sama, penduduk lainnya juga datang memergoki dan berpikir bahwa Caleb dan Tomeni sedang melakukan transaksi obat surga. Namun Caleb dan Tomeni hanya mengabaikan dan memilih untuk tidak meladeni pria menyebalkan itu. Beberapa waktu kemudian, saat mencoba sepatu barunya, Tomeni merasakan kakinya digigit oleh sesuatu dan tiba-tiba saja dengan panik, Tomeni mencoba menghubungi Caleb untuk meminta pertanggungjawaban atau mungkin lebih tepatnya mendapatkan pertolongan. Sayangnya Caleb tidak menjawab, dan kini tokoh utama kita sedang mencoba memarahi teman-teman yang semena-mena masuk ke kamarnya sembari melihat koleksi serangga langka. Setelah teman-temannya pergi, Caleb segera mengunci pintu dari luar serta meletakkan kain di bawah pintu demi mencegah laba-labanya kabur. Untuk saat ini hanya sedikit yang ia tahu, bahwa laba-laba telah membuat kekacauan dengan berkembang biak. Adegan kemudian kembali ke Tomeni yang terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Pria itu berusaha meraih ponsel yang berdering, namun sangat disayangkan kematian lebih dulu menjemputnya. Anjing peliharaan Tomeni hanya menyaksikan kematian majikannya sembari menggonggong dengan penuh ketakutan. Beberapa waktu kemudian, gonggongan itu masih belum juga berhenti sehingga mengganggu penghuni lain, dan semua pun mendatangi unit Tomeni. Semakin lama, semakin ramai tetangga yang datang, mengetuk pintu, namun tentu saja tidak ada yang merespon. Akhirnya, mendobrak adalah satu-satunya solusi. Semuanya terkejut ketika menemukan mayat Tomeni dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tak lama kemudian, para petugas pun datang mengambil alih setelah beberapa saat menyelidiki. Mereka membungkus tubuh Tomeni di dalam kantong mayat dan membawanya untuk diotopsi, sementara Caleb dan rekan membawa anjing Tomeni karena tak tega membiarkannya sendirian. Seorang penduduk yang sebelumnya mengganggu transaksi Caleb dan Tomeni berulah lagi. Diketahui bahwa pria itu bernama Giles, dan di hadapan petugas, dia menuduh Caleb menjual obat-obatan surga, yang mana hal ini menyebabkan tewasnya Tomeni. Tentu saja Caleb tak bisa menerima, sampai-sampai nyaris terjadi keributan. Tak lama kemudian, Caleb dan teman-teman membahas hal ini. Apakah mungkin Tomeni tewas karena OD? Namun Jordi yang sedikit memahami masalah medis mengatakan bahwa sama sekali tidak ditemukan bekas jarum suntik pada tubuh Tomeni, yang mana jelas bahwa ini bukanlah akibat OD obat-obatan surga.
Adegan kemudian berpindah menampilkan Nyonya Chow yang sedang membersihkan basement, menemukan semua ventilasi udara yang dipenuhi dengan laba-laba. Wanita itu menggunakan semprotan racun serangga untuk mengusir gerombolan laba-laba. Beberapa waktu kemudian, Lila pergi ke kamar mandi dan terjadilah suatu keanehan di mana tutup ventilasi jatuh sendiri. Mencoba tetap tenang, gadis itu pun menutup kembali, namun ia tersandung sesuatu yang membuatnya jatuh. Dan di saat yang sama melihat handuk yang bergerak perlahan seperti ada sesuatu. Ketika mencoba memeriksa, tiba-tiba saja setelah mengunci diri di balik bilik, Lila memanggil sang pacar untuk meminta pertolongan. Awalnya Jordi berniat hanya menangkap karena kecintaannya terhadap hewan membuat pemuda itu tak tega menghabisi laba-laba. Namun setelah melihat seberapa besar ukuran dan dorongan dari hampir seluruh teman, Jordi pun segera menghabisi serangga itu dengan memukulnya berulang kali tanpa menyadari bahwa itu semakin memperburuk situasi. Ya, ternyata laba-laba tersebut telah berkembang biak. Segera muda-mudi itu berlari keluar dan tak lupa mengunci kamar mandi serta segera menyegelnya dengan selotip. Setelah peristiwa tersebut, semua rekan-rekan menginterogasi Caleb, memaksanya untuk mengaku karena yakin Caleb lah yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Tak punya pilihan, Caleb pun akhirnya mengaku bahwa dia telah membeli seekor laba-laba, tapi tidak sebesar itu, dan menempatkannya di dalam kotak sepatu tanpa menyadari lubang pada kotak tersebut. Saat laba-laba itu melarikan diri, yang ditemukan Caleb hanyalah kepompong yang mana Caleb meletakkannya di dalam kotak lain. Jordi kemudian membuka kotak tersebut untuk memeriksa dan sementara itu, Nyonya Chow masih terus melakukan bersih-bersih. Lagi-lagi ia menemukan jaring laba-laba yang kali ini pada langit-langit ruangan. Karena penasaran, wanita itu pun mencoba memeriksa dan sangat mengejutkan, ternyata serangga itu telah memenuhi langit-langit. Lagi, tanpa menyadari apa yang dilakukan, Nyonya Chow menyemprotkan racun hama yang mana kali ini 2 kaleng sekaligus. Laba-laba bukannya melarikan diri, tapi kembali ke Caleb dan rekan-rekan, Jordi menyarankan agar mereka mengosongkan gedung dan melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang. Semua pun setuju, namun Caleb dan Matthijs tidak mau pergi begitu saja meninggalkan para penghuni lain, sehingga keduanya pun memutuskan untuk memberitahu para tetangga, mengetuk setiap unit apartemen untuk memberitahukan bahaya yang akan segera terjadi. Sementara yang lainnya menunggu di unit Caleb. Sayangnya, usaha keras Caleb dan Matthijs bisa dibilang sia-sia karena tak ada satu penghuni pun yang merespon. Dimulai dari Musa yang sibuk berolahraga dengan musik yang menggema, sampai-sampai tidak mendengar ketukan pintu dan ternyata pemuda itu sedang diserang oleh laba-laba hingga menewaskannya. Selanjutnya adalah unit Claudia. Caleb dan Matthijs terus menggedor, bahkan karena khawatir mereka pun mendobrak pintunya. Caleb dan Matthijs melihat Claudia yang tertidur di depan TV ketika mencoba menghampiri. Sangat mengejutkan. Sementara itu, Jordi mencoba mencari informasi secara online tentang beberapa spesies laba-laba yang mana beberapa diantaranya diketahui dapat tumbuh 10 kali lebih besar dari induk untuk mengatasi ancaman dari predator. Di saat yang sama, terdengar suara yang membuat mereka terkejut dan segera memeriksa sumber suara itu. Ada laba-laba besar yang mereka temukan yang mana diketahui serangga tersebut muncul dari perut anjing Tomeni yang mati.
Menyadari ancaman tersebut, Jordi, Lila, dan Menon memutuskan untuk segera meninggalkan gedung apartemen. Caleb dan Matthijs juga ikut bergabung setelah sebelumnya mereka menolak seorang pria tua bernama Benzawi meyakini tubuh pria tua itu telah dimasuki oleh laba-laba. Segera Caleb dan kelompoknya bergerak menuju pintu keluar karena menemukan pintu tersebut sudah ditutupi jaring laba-laba raksasa. Solusi lain yang mereka pilih adalah keluar melalui area parkir di basement. Namun tentunya tidak akan semudah itu karena mereka harus lebih dulu melewati koridor yang telah dijadikan sarang oleh laba-laba. Sudah tidak ada jalan lain lagi, jadi Caleb pun berinisiatif untuk mengatur timer pada lampu dan di saat yang sama mereka menyadari bahwa ketika lampu menyala, laba-laba pun berhenti bergerak seolah lumpuh. Hal ini membuat Menon mendapatkan ide. Dia memutuskan untuk menahan saklar agar lampu tetap menyala sampai Caleb dan rekan-rekan melewati lorong. Tentu saja Caleb tak semudah itu menerima usulan tersebut karena mengkhawatirkan saudarinya. Tapi Menon tetap meyakinkan bahwa dirinya akan segera menyusul dan selain itu Menon bisa bergerak lebih cepat dari yang lainnya. Setelah yang lainnya tiba di sisi lain, Menon mengatur waktu yang paling lama lalu mulai bergegas melewati koridor. Sayangnya saat mendekati akhir, tiba-tiba saja laba-laba segera mengelilingi sehingga Menon berpikir bahwa inilah akhirnya. Namun Caleb datang tepat waktu dan segera menarik. Sangat disayangkan, meskipun berhasil melewati koridor mengerikan dengan selamat, mereka tetap tidak bisa keluar karena di sisi lain para petugas menahan pintu dan bahkan melepaskan bom asap sehingga memaksa Caleb dan teman-teman mundur. Setelah mencapai tangga, mereka menyadari bahwa Jordi hilang. Caleb segera membuka pintu untuk menyelamatkan, tetapi sayang seribu sayang, itu sudah terlambat karena Jordi telah terbungkus jaring dan dikerubungi ratusan laba-laba. Mereka yang tersisa kemudian bersembunyi di sebuah unit meratapi kehilangan seorang teman. Bahkan Lila terus berteriak karena benar-benar merasa kehilangan sang pacar. Beberapa waktu kemudian, Matthijs mendapat ide untuk naik ke rooftop agar mereka bisa mencari bantuan dari lingkungan sekitar. Tapi bagaimana cara melewati kepungan laba-laba? Matthijs menunjuk ke arah kembang api, menegaskan bahwa mereka bisa melakukan perlawanan asalkan yakin. Segera mereka menaiki tangga darurat sembari mengusir laba-laba dengan bantuan kembang api, suar, dan senter. Ketika persediaan habis, Caleb ternyata telah mempersiapkan molotov. Pemuda itu pun melemparkan ke arah laba-laba dan lanjut berlari sampai akhirnya tiba di sebuah unit dan mengunci diri di sana. Tak lama berselang, para petugas mendobrak masuk dan berniat untuk menahan mereka karena dianggap telah terinfeksi. Ternyata inilah yang menjadi alasan mengapa semua penghuni dilarang meninggalkan gedung. Caleb dan kelompoknya segera membantah tuduhan tersebut dan terjadilah baku hantam yang cukup mendebarkan. Ya, tentu saja pada akhirnya kelompok Caleb kalah, sehingga para petugas pun menangkap mereka. Ketika terbangun, mereka mendapati diri sudah berada di area parkir, di mana para petugas sedang mengumpulkan tubuh laba-laba yang dihabisi dengan racun. Di tengah-tengah situasi tersebut, Caleb memperhatikan bahwa Matthijs telah digigit oleh laba-laba dan infeksinya semakin parah. Menyadari waktu yang tersisa hanya sedikit, Matthijs memutuskan untuk berkorban, melakukan hal yang tak terbayangkan, demi mengalihkan perhatian petugas agar teman-temannya bisa melarikan diri. Pada awalnya pemuda itu mematikan generator lalu mendobrak pintu, yang mana membuka jalan bagi laba-laba untuk keluar. Sesuai dengan harapan, gerombolan laba-laba segera muncul memaksa para petugas untuk menembakinya.
Pengalihan ini memungkinkan Caleb, Manon, dan Lila untuk membebaskan diri dan berlari ke arah mobil Lila. Sayangnya Manon terhenti akibat tembakan-tembakan yang dilepaskan para petugas. Mengetahui hal ini, Caleb pun segera menyelamatkan dan ini membuatnya tertembak di bagian lutut. Keduanya pun berlindung di dalam sebuah mobil van dan pada momen ini Manon meminta maaf atas semua ketidakpeduliannya terhadap Caleb. Tak lama berselang, beberapa laba-laba pun menyerbu, namun di saat mereka sudah pasrah, tiba-tiba saja lampu membuat laba-laba mundur dan ternyata Lila menyelamatkan mereka. Ketika ketiganya kembali berkumpul, Lila segera menyalakan mobil dan menabrak apapun yang menghalangi jalan mereka. Sampai akhirnya ketika hendak mencari pintu keluar, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh seekor laba-laba yang berukuran sangat besar. Caleb memutuskan untuk menghadapi, sementara yang lain diminta untuk berlari jika memang Caleb gagal. Setelah berhadapan dengan laba-laba itu, Caleb meminta Lila mematikan lampu mobil dan secara mengejutkan, laba-laba itu pun pergi begitu saja. Film pun ditutup dengan menampilkan gedung apartemen yang telah disegel dan dipagari, di mana di depan diletakkan benda-benda yang bertujuan untuk menyatakan bela sungkawa, lengkap dengan foto-foto para penghuni yang menjadi korban, termasuk Matthijs yang ingin dikenang sebagai pahlawan. Adegan kemudian menampilkan Lila dan Manon menyaksikan diruntuhkannya gedung apartemen mereka, lalu ditampilkan juga Caleb yang mengubur foto bersama sahabatnya Jordi sebagai bentuk penghormatan, di mana dulu saat foto itu diambil, keduanya berjanji akan membangun kebun binatang bersama-sama. Kemudian seekor laba-laba muncul dari belakang. Alih-alih menghabisi, Caleb memutuskan untuk membiarkan serangga itu pergi ke semak-semak. Dan tamat. Film ini merupakan debut dari sang sutradara yang mengangkat tema tentang serangan hewan, khususnya laba-laba. Dalam film ini, laba-laba tidak hanya muncul dalam jumlah yang banyak, tapi juga berbagai ukuran, mulai dari yang sangat kecil, normal, hingga yang luar biasa besar. Saking besarnya, membuat facehugger di film Alien terlihat lucu dan menggemaskan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan film ini sebagai film horor, penting untuk menekankan bahwa film ini jauh lebih dari sekedar film tentang makhluk menakutkan. Setidaknya untuk setengah jam pertama, naskah film ini berfokus pada komunitas kelas pekerja dan imigran. Di film-film barat, pada umumnya mereka seringkali tinggal di blok-blok apartemen yang kurang terawat. Film ini menggambarkan tentang hubungan, sejarah, dan rasa kebersamaan mereka. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah upaya penulis untuk memberikan kehidupan yang melampaui akhir cerita pada dunia yang mereka ciptakan. Dalam hal ini, kita menemukan banyak karakter dan hubungan yang lebih dalam daripada yang bisa disebutkan satu persatu. Namun sebagian besar, interaksi ini berpusat pada tokoh utama, yaitu Caleb, saudara perempuannya Manon, teman terasingnya Jordi, serta kekasih Jordi, Lila. Karena kedalaman interaksi dan sejarah ini, Invested terasa sangat nyata, setidaknya sebelum kekacauan dimulai. Mengapa saya bilang Jordi terasing? Karena seperti yang kita tahu, Caleb dan Jordi sebelumnya bersahabat. Keduanya adalah pencinta hewan dan sama-sama bertekad untuk membangun kebun binatang demi mencerdaskan anak-anak di wilayah sekitar tentang ilmu pengetahuan alam. Namun sayang seribu sayang, terjadi peristiwa yang memilukan. Jadi ceritanya, saat Caleb memelihara iguana pertama, kaki Jordi digigit oleh iguana tersebut. Caleb dilaporkan kepada polisi sehingga iguana kesayangannya disita. Ini membuat persahabatan keduanya hancur. Tapi menurut cerita Lila, Jordi tidak pernah melaporkan kepada polisi dan selama ini merasa bersalah atas apa yang dialami Caleb. Kalau ditanya siapa yang lapor, saya pikir bisa jadi orang tua Jordi. Terdapat banyak referensi tentang masa lalu Caleb sebagai pengedar obat-obat surga, di antara gambaran umum dunia geng mirip seperti film Distrik 13 atau La Haine. Oleh karena itu, peran polisi menjadi penting dalam perkembangan cerita. Kehadiran polisi setelah kematian korban pertama, Tomeni, di mana mereka menggunakan bukti yang lemah untuk menetapkan alasan potensi wabah virus yang kemudian mengarah pada penutupan wilayah dalam karantina.
Meskipun upaya yang lebih baik bisa dilakukan untuk memperkenalkan masalah-masalah tambahan yang menjadi perhatian. Pesannya jelas, ketegangan antara penduduk dan polisi sangatlah tinggi dan mencapai puncaknya setelah salah satu adegan paling mendebarkan. Mereka bisa saja memilih untuk fokus pada aksi laba-laba yang memastikan dan mengabaikan aspek dramatis, tetapi mereka malah memilih untuk menyisipkan drama sosial dengan pesan semua polisi mohon maaf brengsek yang kuat. Ini adalah penghargaan yang pantas diberikan karena menambahkan kedalaman dalam kompleksitas cerita. Tentu saja, saat Anda menonton film tentang laba-laba, Anda mungkin tidak mengharapkan drama sosial, pesan politik, atau bahkan cerita yang mendalam. Anda lebih mungkin menontonnya untuk melihat aksi laba-laba ganas, dan dalam film ini Anda tidak akan kecewa. Setelah memperkenalkan komunitas, film ini dengan cepat mengalihkan fokusnya menjadi yang mengancam jiwa, meskipun ada upaya untuk mengendalikan ancaman tersebut. Saat berusaha menyelamatkan Claudia, Caleb dan Matthias menemukan hal yang mengejutkan, laba-laba keluar dari mulut wanita itu. Puncak konflik antara spesies ini terjadi saat mereka menemukan satu koridor yang menjadi pemisah antara hidup dan mati. Dalam perjalanan mereka melalui koridor yang penuh laba-laba dengan bantuan cahaya yang bertahan selama 1 menit, ketidakpastian mengenai tindakan polisi membuat situasi semakin tegang. Meskipun momen ini menonjol, paruh kedua film ini secara konsisten menampilkan keunggulan dalam serangan hewan tanpa sedikit pun humor, komedi, atau harapan. Kegelapan yang mendalam disajikan dengan kuat, menunjukkan kerajaan hewan pada tingkat paling ganas dan menakutkan. Jika laba-laba yang tumbuh secara cepat dari generasi ke generasi benar-benar ada, manusia tentunya tidak akan menjadi penguasa, tapi laba-laba lah yang akan merajai dunia ini. Sama halnya dengan jamur cordyceps dalam film The Last of Us. Film ini jelas bukan untuk semua orang. Jika gagasan tentang serangga merayap membuat Anda merasa ngeri, sebaiknya hindari film ini. Kecuali Anda ingin mengalami mimpi buruk setiap kali melihat sesuatu yang bergerak selama beberapa hari ke depan. Tapi bagi mereka yang dapat menahan ancaman laba-laba apokaliptik, film ini terasa sangat mengesankan dengan pengambilan gambar yang epik serta akting pemainnya yang asik. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa? Ending? Ya, saya pikir laba-laba gurun mungkin masih berada di bawah reruntuhan apartemen dan wilayah tersebut telah sepenuhnya dikarantina. Apa yang terjadi pada Caleb mungkin menunjukkan dia mulai sadar bahwa hewan harusnya hidup bebas di habitatnya, dan makna film sendiri, film ini memiliki judul asli Vermins yang artinya adalah hama. Saya pikir mungkin film ini menunjukkan bahwa polisi atau pihak berwenang melihat penghuni apartemen ini seperti hama, sama seperti laba-laba. Para petugas lebih memilih menjebak mereka di sana untuk dimusnahkan daripada mencoba menyelamatkan. Ya, polisi bahkan tidak pernah mencoba menyelamatkan para penghuni. Mereka langsung memberlakukan karantina meskipun tahu ini bukanlah tentang penyakit menular. Tidak ada alasan bagi polisi untuk menahan para penghuni ketika mencapai pintu keluar. Tetapi, petugas-petugas itu lebih memilih mengunci mereka di dalam meski mengetahui para penghuni itu akan mati. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!